Halo semua, Halo, balik lagi di Ngupuk bareng gua Wafa dan temen gua. ngupu. Dan gua Tius. Nah, satu lagi. Gua Putu. Oke, setelah berminggu-minggu ini ya, intronya tetap sama, nggak ada ini gitu, Iya. inovasi gitu. Padahal ya, kita kali ini mau bahas tentang inovasi loh. Tentang inovasi masa depan, bagaimana kita merancang masa depan gitu kan. Skill-skill apa aja yang sebenarnya kita butuhin untuk masa depan ini gitu. Waduh, berat banget. Nah, banget nih. Soalnya kemarin ya, ada yang bilang itu di status gitu kan. Setelah gue kuliah bertahun-tahun itu apa sih yang gue dapetin gitu. Kok kayaknya tidak berguna, tetap aja gitu. Nah, makanya kita bahas kira-kira itu aja ya? Iya kan, kok kayak gitu-gitu aja gitu kan. Nah, kita bahas skill apa aja yang harus lu miliki untuk menyongsong masa depan. Bener nggak tuh? Nah, sebelumnya itu sebenarnya ada survei. Coba tuh bacakan surveinya tuh. Skill apa aja 20 skill yang paling dibutuhkan. Oke. Jadi berdasarkan data ini dari World Economic Forum ya, tahun 2015. Agak lama juga ya, sekarang 2020. Tapi ini masih related sih dengan 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Nah, jadi kira ada 10 skill yang harus dikuasai untuk bisa survive di masa depan. Nah, yang pertama itu ada complex problem solving, yang kedua itu ada critical thinking, yang ketiga ada creativity, 4 itu ada people management, 5 ada coordinating with others, yang keenam emotional intelligence, yang ketujuh itu ada judgment and decision making, yang kedelapan itu service orientation, yang kesembilan itu adalah skill negotiation, dan yang ke-10 itu ada cognitive flexibility. Nah, itu kira-kira 10 skill yang kira-kira harus kita bisa, yang harus kita kuasai untuk bisa survive. Banyak ya? Juga. Iya ya, banyak. Tapi kalau gue lihat-lihat ya, itu tuh sebenarnya masih bisa dikelompokin lagi loh. Jadi lebih kecil lagi. Kalau gue lihat tadi kayaknya itu kebanyakan ya, itu tentang mikir gak sih? Maksudnya tentang thinking gitu. Sebagian maksudnya besar. Maksudnya dibuat lebih ini ya, lebih general gitu ya. Iya, yang lebih general termasuk yang tadi itu kayak decision making, itu kan tentang thinking kan, tentang cara berpikir kan, tentang pola pikir. Terus critical thinking itu jelas, terus apalagi tadi itu ada banyak kan. Nah, kalau gue lihat-lihat ya, itu ya, kalau gue lihat-lihat, gue tuh menurut gue pola pikir itu dan ini tuh penting gitu. Itu apalagi terkait dengan ini untuk kita memahami dengan cepat gitu tentang speed learning gitu kan, semakin kesini ya kalau menurut gua informasi itu semakin banyak gitu, jadi kita siapa yang paling cepat belajar maka dia yang paling bisa bertahan gitu. Gue pernah belajar itu tentang computational thinking. Iya. Nah, itu computational thinking itu keren. Gimana coba jelasin tuh. Kadang kan orang dengar computational thinking itu apa sih, berpikir kayak komputer gitu, maksudnya apa gimana? Coba jelasin tuh. Nah, itu jelas. Jadi itu karena gue kan kebanyakan ya bekerja di bidang apa ya, kayak programming gitu kan. Jadi computational thinking itu bagaimana cara kita berpikir sebagaimana program di komputer itu berpikir gitu. Nah, jadi kalau gue baca dari situ menarik. Ada 4 hal yang mendasari itu. Yang pertama itu abstraksi. Abstraksi itu melihat hal apa yang paling penting dari suatu hal. Nah, contohnya ya, misalkan mobil gitu. Apa sih yang paling penting dari mobil itu? Ya jelas rodanya, mesinnya dan lain-lain itu. Jadi yang paling penting itu mobil itu bisa bergerak dan mengantarkan kita gitu. Yang kedua? Nah, kalau yang kedua itu tentang dekomposisi. Jadi sebenarnya suatu problem yang besar itu bisa kita pecah jadi suatu problem-problem kecil gitu. Nah, dari problem-problem kecil itu kita jadi bisa lebih mudah untuk memecahkan satu persatu problem itu. Nah, yang ketiga itu tentang algoritma. Algoritma itu bagaimana cara menyusun yang problem-problem kecil itu menjadi sebuah sistem yang bisa kita buat
yang possible untuk dibuat sehingga suatu tujuan kita tuh bisa tercapai kan, ya. gitu. Nah, yang terakhir baru ini apa namanya? Pattern recognition, yaitu pengenalan pola gitu. Pengenalan pola ini menurut gue yang paling penting. Jadi ternyata banyak hal itu sebenarnya polanya sama. Kayak misalkan kalau gue biasanya tentang fisika gitu kan, itu ini berat sih. Bagaimana kita melihat air? Ini sangat berat asli. Bagaimana kita melihat air itu sangat mirip dengan kita melihat perangkat elektronik. Itu kayaknya jauh banget kan. Padahal kalau di fisika itu kita bisa berandai-andai itu semuanya mirip gitu. Misalkan kayak kapasitor. Berarti kan ibaratnya gini kan, cara berpikirnya pertama kita ngelihat kayak misalnya problem intinya itu apa sih, inti permasalahan ini. Nah, gitu benar. Kan? Terus kita coba diurai kan, kira-kira masalahnya di sini ada ada berapa masalah, di sebenarnya ada 3, kita pisah-pisahkan seperti itu. Sebenarnya saling terkait tapi itu sebenarnya beda gitu kan. Terus tadi yang ketiga tadi apa tadi Eva? Ini apa namanya, algoritma. Mana dulu yang harus dikerjakan gitu. Kan? Algoritma tuh bukan urutannya ya, jadi urutannya, prioritas ya. Urutannya gitu. Urutan berpikir. Mana dulu nih yang lebih penting, prioritas untuk diselesaikan gitu ya. Terus yang terakhir baru polanya gitu ya. Jadi pola yang misalnya pola yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang di pertama, kemungkinan polanya bakal sama untuk menyelesaikan di masalah yang kedua gitu ya. Iya. Untuk menyatukannya lagi gitu, bukan enggak? Jadi kita sebenarnya dengan mengenali pola, kita bisa mempelajari banyak hal dengan sangat cepat. Nah ini menurut gue speed learning itu yang paling penting itu pattern recognition. Ini tentang cara yang berpikir. Misalkan gini, orang ini fisika, bagaimana dia cara mempelajari sistem pencernaan, coba itu pasti bingung kan? Kalau kita lihat di situ, kalau kita lihat di situ, ternyata sistem pencernaan itu terdiri dari komponen-komponen kecil, yaitu sistem-sistem kecil. Sistem-sistem kecil ini, misalkan mulut, terus abis dari mulut lambung, terus usus dan lain-lain. Nah semuanya itu tergabung dalam satu algoritma. Jadi algoritmanya itu makanan harus dihancurkan dulu oleh mulut, baru makanan itu masuk ke lambung, kayak gitu kan. Dari situ kita bisa tahu banyak hal gitu. Iya, prosesnya. Nah, untuk lebih detail sampai detail lagi, jadi yang paling penting itu dari situ, yang abstraksinya itu. Yang paling penting bagaimana makanan itu bisa hancur dan terserap, kayak gitu kan. Itu abstraksinya. Bahkan orang ekonomi pun bisa belajar itu dengan cara yang sama. Bisa belajar mekanik, bisa belajar segala macam, bisa belajar programming, bisa belajar apapun dengan pengenalan itu, dengan teknik pikir ini gitu. Tapi untuk ngembangin hal itu tuh kita bisa mulai dari kegiatan kayak mana ya, kita kan selama ini mungkin kita hidup ya, kita udah 22 tahun ya, kecuali teman kita ini udah 23 sendiri. Cepet selamat sudah ini duluan. Kita kan gitu ya. Persiapan gitu. Contoh kita ngelatih skill itu kayak masih kan itu nggak bisa spontan ya, kita nggak bisa ikut sekejap latihan online dalam 1 jam 2 jam kayak yang disediain sekarang kan itu maksudnya gimana nih kita belajarnya nih? Kalau menurut gue dari latihan sih ya, semua itu berawal dari latihan. Seperti apa latihannya? Ya latihan mulai dari coba kenali dulu masalahnya itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi misalkan lu punya masalah nih, inti dari permasalahan itu apa, baru lu bisa algoritmanya itu cara menyelesaikannya gimana gitu. Bahkan semenjak SMA itu pun kita sebenarnya udah punya banyak masalah gitu kan. Ya kan misalkan gimana cara ngerjain soal gitu kan, gimana cara ngerjain soal, gimana cara kita bisa belajar banyak hal dengan waktu cepat gitu. Sistem kebut semalam. Itu bayangin bro, belajar banyak itu dengan teknik itu gitu. Nah kita coba pakai teknik itu gitu. Jadi tekniknya kita latih kayak gitu. Mulai dari coba pecahin dulu, oh ternyata yang ini polanya gini, yang ini polanya gini, ternyata ini pola gini. Ya, setuju. Tapi lumayan rumit ya kalau misalnya kita kadang ada orang yang memang bisa belajar hal ini secara sendirinya, tapi kayak ada orang yang perlu bimbingan untuk memahamin pola seperti ini gitu. Ya enggak sih? Ada loh manusia yang kayak ya ketika dia menjalani hidupnya secara proses hidup itu kayak ya ketemu aja gitu konsepnya gitu kan pas mengenal, tapi ada orang yang perlu kayak belajar dulu gitu. Kalau menurut gue ya hal-hal kayak gitu tuh yang tumbuh dari rasa keinginan tahu sih. Jadi kalau misalkan orang interestnya tinggi jadi kalau misalkan dia menghayal nih, misalkan dia interest di bidang elektronika atau komputer gitu,
Jadi kalau misalkan dia mau memecahkan kasus yang berkaitan dengan topik tersebut, kalau memang dia interestnya di sana ya tanpa harus ada motivasi yang dari luar, itu juga dia bisa gitu. Dia bisa mencari sendiri gitu. Solusinya apa? Masalahnya apa? Solusinya apa? Iya sih, benar-benar. Kayak lebih tepatnya lebih kayak kalau ada masalah jangan dihindarin gitu. Ya lebih untuk melatih sama ini ya. Ya benar itu. Kayak ngulik sih. Jadi kayak ngulik ya lebih tepatnya. Kayak dianalisis gitu loh. Salahnya itu di mana gitu kan. Benar-benar. Gue pernah dapet ini status di ini apa namanya Twitter. Itu ada seorang bapak-bapak. Nah dia ngomong. Jadi dia ngomong gini. Betul. Ini apa namanya? Pengalaman itu jauh lebih berharga daripada kecerdasan gitu. Karena dari pengalaman itu kita bisa paham lebih banyak hal gitu. Daripada pikiran yang bisa bikin kayak apa? Minterin orang keminter apa sih namanya? Sombong gitu. Tapi memang cara berpikir yang kayak gitu tuh memang harus dibangun sejak kecil sih ya. Soalnya gue juga pernah denger nih, kalau misalkan kita mau melatih gimana cara berpikir kita tuh harus sering-sering banyak berhayal gitu loh. Kayak membayangkan, mengimajinasikan. Contoh simpelnya yang gini nih, sebelum tidur lo ngebayangin lampu, kok lampu tuh bisa nerangin sekitar kita. Itu kita ulik gitu, sebelum tidur kita pikirin, kita bayangin lampu itu prosesnya dari mana, kenapa bisa bikin sekitar kayak terang. Kebiasaan-kebiasaan yang kayak gini, kalau misalkan kita rutin, kita lakukan setiap hari, itu tuh bakal menambah menambah kemampuan kita dalam menganalisis gitu, memecahkan setiap permasalahan. Iya, jadi gitu. kayak mengkoneksikan antara satu dengan yang lain itu jadi kayak lebih terkoneksi gitu loh. Benar-benar. Jadi kayak sifat anak-anak kita itu jangan dihilangkan ya. Rasa ingin tahu, kayak anak kecil kan banyak kepo gitu. Benar ya. itu Nah itu benar sekali. Parenting yang salah itu kayak gitu. Kalau kan anak kecil banyak nanya itu nggak boleh kita bilang diam sih, udah nanya banyak banget gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kalau misalkan ada anak kecil nanya itu harus dijawab. Jangan sampai kita marahin karena dia terlalu bawel atau gimana. Karena itu tuh adalah masa-masa paling penting sih, menumbuhkan rasa ingin tahu. Kalau gue sendiri tuh yang sering gue lakuin itu menjawab semua pertanyaan. Jadi mencoba menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan. Itu yang gue lakuin sih. Walaupun kadang mungkin dikira sok pinter gitu kan. Tapi Pak, mana yang lebih penting Pak? Membuat pertanyaan atau memberikan jawaban? Mana yang lebih penting? Karena kan kayak pernah dengar quote dari Einstein gitu kan. Berapa banyak pun jawaban yang bagus yang kamu berikan, itu lebih bagus lagi orang yang memberikan pertanyaan. Kira-kira kayak gitu lah bentuknya kayak gitu. Tapi dalam kehidupan kadang mereka bertanya itu kadang ketika ngelihat itu kenapa bisa kayak burung terbang, itu kenapa burung bisa terbang, sekilas gitu aja kan ya pikiran mereka. Nah itulah yang perlu dilatih gitu. Walaupun itu pertanyaan kan konyol. Berarti pendapat dari pendapat di siapa tadi, Albert Einstein tadi ya? Iya kalau nggak salah. Tadi kan berarti pertanyaan lebih penting daripada jawaban berarti kan? Iya benar. Karena ini mungkin ya membangun rasa ingin tahu ya. Ya iya. Karena kan semuanya bermula dari rasa ingin tahu. Nah ini kan tentang cara berpikir kan. Terus pikiran ini nih ya, menurut gue ini penting untuk meningkatkan produksi. Soalnya gini loh, kenapa skill mikir ini penting ya? Karena produksi sekarang itu tuh nggak lagi tentang nggak lagi tentang otot gitu, nggak lagi tentang hal-hal yang fisik gitu. Soalnya semuanya udah bisa dengan robot, ya kan? Dengan mesin semuanya gitu. Bahkan informasi ya. Ada hal yang menarik nih. Kalau dulu migas itu adalah harta karun terbesar, termahal ya. Wow. Kalau sekarang data adalah harta karun paling berharga pada kini. Benar sekali. Catat itu. Benar sekali. Tapi gini loh, semakin lama pengetahuan itu semakin tidak penting kayak gitu. Kalau menurut gue, soalnya semuanya sekarang udah ada di Google. Jadi untuk meningkatkan produksi, apapun yang kita ingin tahu ya. Iya, semuanya udah sebagian besar. Hari ini Google sudah tak banyak yang
Google sudah banyak tahu kan. Mungkin ke depan Google akan semakin banyak tahu lagi kan. Maka semakin lama, maka pengetahuan itu semakin tidak penting. Maksudnya pengetahuan yang nggak penting atau sekolah itu yang nggak penting? Makin nggak beragam. Jadi kayak konsep hafalan itu makin nggak penting. Mungkin soalnya lebih semuanya ada di sana. Lalu kalau kita nggak ada pengetahuan, kita tetap kesulitan mencari keyword di Google itu, Pak. Kalau nggak ada tapi pengetahuan. Kan di Google itu ada gitu loh. Yang paling penting lagi-lagi analisis gitu. Karena semuanya sekarang udah digantikan dengan robot. Hampir semuanya lah. Udah banyak banget semuanya diganti robot sekarang kan. Nah sekarang tugas kita, bagaimana cara kita ngobrol dengan robot itu kan. Gimana cara kita nyuruh si robot itu. Karena robot itu lebih dia mengulang hal-hal yang sama gitu dan selalu sama. Iya, nggak bosenan kan. Nggak bosenan ya. Iya kan. Nggak ngeluh kan. Misalkan kerja pagi pulang sore gitu kan ngeluh. Iya. Robot bisa 24 jam. Server itu bisa ngolah data 24 jam full. Iya. Yang penting kan biayanya paling listrik kan. Kayak gitu. Makanya menurut gua skill mikir ini paling penting. Nah selain itu tentang komunikasi. Iya sih, komunikasi ya juga nggak kalah penting gitu. Apalagi kita kan makhluk sosial kan ya. Cuman yang menarik dari komunikasi itu sebenarnya ini nggak sih, dua arah. Bukan cuman kita ngomong tapi juga kita mendengarkan. Kebanyakan dari kita ini lebih seneng ngomong daripada dengerin. Karena dia belum dia itu rasa ingin tahunya itu masih kurang. Kalau ingin tahunya tinggi pasti dengerin deh apa yang pengen dia tahu gitu. Iya nggak sih? Iya, dan sayangnya untuk latihan komunikasi ini bener-bener dari kecil, nggak dari kita kuliah, kita latih public speaking. Kadang kita ikut pelatihan public speaking, mungkin berapa jam nggak ikut seminar, dan apa gitu bisa merubah kita, tentu enggak kan. Semuanya itu kayak terbentuk dari kita kecil menuju proses dewasa itu. Jadi untuk proses public speaking ini lumayan sulit untuk belajarnya karena butuh waktu yang cukup lama untuk ngajarin kita bisa public speaking kan. Bener sih. Karena kadang ada yang udah sering ngobrol di dekat aja ya, masih gagap-gagapan gitu lah. Benar. Sama orang banyak gitu. Terus ini sih menurut gua semuanya itu bisa dilatih. Pernah denger ini nggak sih aturan berapa ya 8.000 jam. Jadi kalau lu udah mengulangi 10.000 deh. 10.000 jam. Kalau lu udah mengulangi hal yang itu selama 10.000 kali, 10.000 jam, maka kamu udah pinter. Tapi konsep kayak gitu terkait nggak sih? Kan orang zaman sekarang nih ya, orang zaman sekarang ini adalah orang-orang yang kita bilang orang yang mobilitasnya tinggi gitu kan. Kalau misalkan umur sekarang gini, kalau misalkan kita mau jago di dalam suatu bidang, tadi kan Wafa udah bilang kalau misalkan pengen jago dalam suatu bidang, kita setidaknya butuh 10.000 jam gitu ya untuk latihan di bidang itu. Nah, kalau misalnya kita baru sadar di umur sekarang nih, anggap aja lah di umur 22 nih. 10.000 jam itu berapa hari ya? Kalau misalnya kita 1 hari full. Nah, itu pertanyaannya. Nggak mungkin lah. 8 lah. Misal, umpama biar inget kalkulasi hari aja. Kita anggap 10. Oke, 24 10. Ya. Berarti tinggal bagi aja. 24 itu susah dihitung. Kita anggap 10 jam. Ya sehari 10 jam. Berarti 10.000 ya. itu berarti 1.000 jam. 1.000 hari. Ya 1.000 hari. 1.000 hari itu 3 tahun setengah. 1.000 hari. Iya kan 3 tahun. Kalau lu 3 tahun. 3 tahunan. Ya, itu 3 tahun lah, Pak. 36. Iya benar. 36 kali segitu. 3. Ya contohnya gue ngulik programming dan elektronik. Itu ya 3 tahunan lah, bener itu 3 tahunan itu nggak 10 jam sih, jadi gue nggak begitu jago. Tapi udah cukup lumayan itu. Nah itu kan waktu Wafa mulai kayak gitu kan memang kondisinya bener. Sedang belajar Pak ya, maksudnya sedang menjadi seorang siswa gitu kan. Jadi waktu belajarnya itu panjang gitu loh. Berarti masih sekitar 16 lah kalau misalkan 8 jam kita tidur ya. 16 jam itu bisa dipakai untuk ngulik-ngulik sesuatu dan sekolah sebagainya gitu. Nah kalau misalkan kita udah di umur 22 nih,
umur 22, terus kita udah kerja nih. Tapi mungkin kita kurang interest dengan kerja kita, terus kita pengen develop skill baru gitu kan. Itu konsep 10.000 jam itu masih relevan nggak dengan kehidupan orang zaman sekarang gitu? Atau ada trik-trik lain supaya yang 10.000 ini bisa kita padatkan jadi tempatnya misalkan gitu? Tapi kalau konsepnya kayak gitu sepertinya agak riwah nggak sih? Kadang kan sistem dunia kerja yang menurut gue lihat ya, mereka sudah menyediakan kayak kamu nanti kerjanya bagian ini aja gitu ya, kecuali mereka bagian pengembang ya, harus menciptakan, harus berinovasi selalu gitu kan dunia kerja nggak selalu penuh inovasi kan, ada juga memang cuma tenaganya atau pikirannya untuk mengoperasikan alat gitu kan. Jadi ya hal itu mungkin ya kita masa nggak tahu, kita belajar hanya butuh sekali diajarin, 2 kali diajarin, mungkin kita udah paham gitu, udah mengulangi itu tanpa harus sampai 10.000. Iya nggak sih? Kalau kita perhatiin kayak gitu. Itu kan kalau konsep 10.000 jam kan bener-bener kita posisi kalau menurut gue itu mahir banget nggak sih untuk kita. Iya, kalau menurut gue 10.000 jam itu gitu kan. Itu tuh bukan ini sih, itu hal baru gitu. Lu misalkan pengen bisa main gitar, itu kan dari lu belum bisa main gitar. Iya, untuk menciptakan hal baru kan. Apa yang udah lu punya itu jam-jam lu yang lama gitu, lu balikin lagi tuh. Jadi lu nggak butuh 10.000 jam. Siapa tahu lu dulu udah belajar 5.000 jam, lah tinggal nambahin 5.000 jam lagi gitu kan. Kalau misalkan itu tuh benar-benar baru, 10.000 jam. 10.000 jam mahir. Nah, 10.000 jam mahir. Gitu. Kita belum 10.000 jam. Cuma 3 tahun loh. 3 tahun. Cuma itu setara kuliah, Pak. Kerasa lo. Iya. Coba lu setiap hari baca novel 2 jam itu. Tetap aja. Tapi maksudku kalau itu kan benar maksudku kalau kita hubungin ke nanti skill yang kita persiapkan, ini kan skill untuk di dunia kerja kan, atau mungkin bertahan di masa depan. Ini masa depannya ini dalam jangka